Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Rayana dari kelas Biologi E semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya sudah kerjakan dan saya mendapatkan KD 3.7 dan KD 4.7 SMA kelas 10 dengan materi pokok yaitu fungi atau jamur. Komponen yang saya akan jelaskan yang pertama tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya buat, kemudian kedua materi ajar yang sudah saya buat yang tercantum pada RPP, dan yang ketiga juga penilaian yang sudah saya buat sesuai dengan RPP yang saya sudah buat. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada pokok materi fungi atau jamur, nah, pada komponen yang terdapat di dalam RPP itu ada beberapa komponen yang saya sudah cantumkan. Yang pertama ada identitas. Nah, identitas ini meliputi ada nama sekolah, mata pelajaran, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran. Pada RPP yang saya buat juga terdapat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini saya buat menyesuaikan KD 3.7 dan KD 4.7. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini meliputi aktivitas siswa atau guru. Nah, yang meliputi aktivitas siswa dan guru ini meliputi yang pertama ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutupan. Dan yang keempat ada komponen penilaian. Nah, penilaian ini meliputi 3 penilaian dari 3 aspek penilaian. Yang pertama ada penilaian aspek kognitif, penilaian aspek afektif, penilaian psikomotor. Nah, apa sih penilaian kognitif ini? Penilaian kognitif ini yaitu penilaian tentang pengetahuan siswa yang sudah dicapai. Yang kedua ada penilaian afektif. Penilaian afektif ini adalah penilaian sikap yang sudah dicapai oleh siswa atau peserta didik. Dan yang terakhir adalah penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor ini adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan keterampilan peserta didik atau siswa. Selanjutnya, alasan mengapa saya cantumkan komponen-komponen yang terdapat pada RPP yang sudah saya buat. Yang pertama, kenapa saya mencantumkan identitas pada RPP yang saya sudah buat? Alasannya yaitu untuk mengetahui identitas dari RPP yang dibuat. Nah, identitas ini sangatlah penting karena RPP ini dibuat untuk apa, untuk siapa, dan mata pelajaran apa. Di situ sudah ada di identitas. Kedua yaitu mengapa saya mencantumkan tujuan pembelajaran, karena untuk mengetahui tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, tujuan pembelajaran ini juga sesuai dengan KD 3.7 dan KD 4.7. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini kenapa saya tentukan? Karena untuk mengetahui tahap-tahap pembelajaran yang akan dilakukan dari mulai pendahuluan, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini juga memiliki tahap sesuai dengan pendekatan atau metode yang digunakan. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini meliputi kesimpulan, pemberian tugas, dan evaluasi. Yang keempat, mengapa saya memberikan atau mencantumkan komponen penilaian pada RPP, yaitu untuk mengetahui penilaian apa yang akan digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang sudah dicantumkan dalam RPP yaitu pendekatannya digunakan pada RPP yang sudah dibuat adalah menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini memiliki beberapa tahap. Tahap pendekatan saintifik yang pertama ada mengamati, kedua menanya, ketiga mengumpulkan informasi,
keempat mengasosiasikan, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Tahap pendekatan saintifik ini menjadi 5 tahap atau bisa disingkat 5M. Kemudian RPP. RPP ini menggunakan pendekatan saintifik, tetapi pada tahap mengumpulkan informasi diganti dengan melakukan eksperimen. Kenapa? Karena metode pembelajaran adanya praktikum atau eksperimen karena menyesuaikan sesuai KD 4.7. Jadi pada RPP yang saya buat ini menggunakan pendekatan saintifik, tapi tahap yang mengumpulkan informasi itu diganti dengan melakukan eksperimen. Alasannya karena menyelesaikan KD 4.7 di mana itu harus membuat sebuah laporan penelitian. Jadi saya melakukan eksperimen atau melakukan praktikum pada tahap yang ketiga. Kemudian alasan RPP menggunakan pendekatan saintifik karena pada tahap-tahapnya sesuai untuk pembelajaran KD 3.7 dan KD 4.7 dengan materi pokok, fungi, atau jamur. Alasan lain, pendekatan ini juga dianjurkan oleh kurikulum 2013 karena pendekatan saintifik ini lebih fokus pada siswa yang aktif. Lembar RPP. Lembar RPP yang terdapat pada RPP yang saya sudah buat hanya 1 lembar, kurang lebih 1 lembar atau 2 lembar. Alasan lembar tidak banyak karena lebih simpel dan memuat komponen-komponen yang perlu lebih dicantumkan saja. Materi ajar. Materi ajar yang sudah saya buat itu sesuai dengan KD 3.7 dan 4.7. Materi pokoknya yaitu tentang fungi atau jamur. Nah, materi ajar ini saya buat isinya ada ciri-ciri umum fungi dan klasifikasi fungi. Kemudian ada juga aktivitas ilmiah, ada evaluasi dan biodata penulis. Alasan materi yang sudah saya buat terdapat pada materi ajar itu mencakup ciri-ciri umum fungi dan klasifikasi fungi karena disesuaikan dengan KD 3.7 dan tujuan pembelajarannya. Selain itu juga ada aktivitas ilmiah berupa praktikum karena menyesuaikan dengan KD 4.7. Penilaian pada RPP itu ada penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Penilaian kognitif ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik atau siswa di aspek pengetahuan. Penilaian kognitif juga pada RPP menggunakan penilaian berupa soal pilihan ganda. Soal ini sudah terdapat pada lampiran di RPP. Penilaian afektif. Penilaian afektif ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan peserta didik atau siswa pada aspek perilaku. Penilaian afektif pada RPP dinilai dengan cara melihat sikap peserta didik secara langsung pada saat melakukan praktikum dengan mengisi sesuai instrumen. Instrumen sudah ada di lampiran. Lanjutan, penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik atau siswa di aspek keterampilan. Penilaian psikomotorik pada RPP menggunakan cara melihat pada saat presentasi dan kegiatan praktikum. Penilaian ini sesuai dengan instrumen yang sudah dibuat, terdapat pada lampiran. Sekian dari pemaparan saya. Bila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.